Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Hai Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Welcome back to Lah Korelate Podcast bareng sama Ratu Samira hari ini. Dan hari ini kalau Lah Korelate Podcast tuh bakal ngobrolin hal-hal yang kayaknya mungkin relate buat kamu, apalagi buat Gen Z ataupun Gen Milenial ataupun Gen Alpha. Wow, walaupun jauh gitu ya, tapi siapa tahu hal-hal yang jauh ini malah mendekatkan kita untuk tahu persepsi-persepsi ataupun point of view yang mungkin sama dengan kamu. Hari ini point of view-nya kita akan ngobrolin tentang burnout, di mana burnout ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mungkin sudah ada bersama aku. Hari ini sudah ada Marwan dan juga Mei. Boleh kasih tepuk tangan dong yang ada di sini, coba suaranya berikan. Nah, jadi kita akan ngobrol dulu. Mei ini akan mewakili gen apa? Gen Z. Set ya. Berarti ya listrik ya. Z beneran Z. Z. Oh, nggak like that, Z banget. What? Baby boomers kan? Sudah terlihat dari kumisnya. Coba tidak ada. Oh iya, Oh iya. Aduh. dari kumis sih Gen Z saya juga Oh. aslinya mah. Oke, kumis-kumis tipis gitu memang ini Gen Z ya. Ya. Beneran, Gen Z harus dua-duanya. Boleh lah, milenial juga boleh. Oke, mungkin milenial akhir yang kadang-kadang pengen jadi Gen Z juga ya. Ya, Boleh. Nah, di sini nih untuk nom-nom metronom jadi nom-nom metronom, nom-nom metrom, nonoman ya. Nonoman metrom. Sumpah deh, nonoman metrom. Cuman ngecek doang ya. Jadi di sini untuk nonoman kita juga nggak akan ngejudge nih siapa yang paling benar di antara milenial ataupun Gen Z, benar kan? Tapi kalau kita ngobrolin beberapa survei itu udah ada, di mana survei dari Mary Christie Institute kalau untuk Gen Z itu nunjukin 53% mengalami burnout setidaknya seminggu sekali. Gen Z loh. Nah, tapi kita akan tanyakan dulu apakah betul untuk milenialnya. Ini dia salah satu kuesionernya. Kalau di Amerika 28% mengalami burnout, di mana ada juga nih yang mengalami tambahannya 45% yang kadang-kadang, dan 70%-nya milenial mengalami burnout tingkat apapun. Wow, betul. memang betul. Oh, wow, memang betul kayaknya. Jadi siapakah duluan nih para penonton? Kita berikan ke milenial dulu, apakah ke Gen Z dulu? Oh, milenial dulu. Betul ya. Yang pertama. Silahkan. Karena lahir pertama. Betul. Harusnya Gen Z dulu nggak sih? Hai, karena lahirnya terakhir. Dia milenial. Coba milenial dulu dong. Boleh. Apa jadi gimana? Bagus. Apa jadi gimana bagus ya? Gimana pertanyaannya? Jadi benar nggak sih kalau di 28% ada yang bilang kadang-kadang, dan di 45%, 28% bilang sering atau selalu. Di 45% bilang kadang-kadang nih milenial. Jadi terbagi dua nih dari milenial juga. Sepertinya milenial bisa apa mengalami apa namanya burnout itu teh Mhm. karena Apa tuh? si milenial menurut
menurut apa ya, menurut saya pribadi. Iya, nggak apa dong. Karena dia ikut ke fase yang sebelumnya dan Mhm. ikut juga ke fase di si Gen Z ini. Ngerti nggak sih? Oke, ngerti banget. Jadi kayak kayak ada di atas, tapi kadang-kadang karena kitanya adaptable ke Gen Z yang sekarang di zaman Gen Z, jadi juga ada part kita juga jadi ngikut kayak Gen Z. Jadi ada di 2 tahap, di 2 fase gitu kan. Iya. Antara boomers, karena kita juga dididik oleh boomers. Iya, Benar gak sih? betul banget. Jadi ketahuan kan? Nonoman kalau aku juga adalah millennials ya. Aku udah pengen pura-pura jadi alpha loh. Oh my God. Oh, bukan beta. Alfamart maksudnya. Ya kan? Karena kita dididik oleh baby boomers, tapi mungkin mau nggak mau dalam pekerjaan kita bersinggungan dengan teman-teman yang Gen Z. Gitu ya. Iya. Tos dulu dong Marwan. Terima kasih telah membantu. Gak deng Marwan. Kita akan langsung dengar kalau dari Gen Z kita. Gen Z Makasih seminggu terus. sekali ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali tapi Sekalinya tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, Minggu kayaknya Bisa. bisa burnout juga gak sih? Kalau aku pribadi emang fase burnout itu ada banyaknya karena mungkin kita yang Gen Z juga kebanyakan kerja di perusahaan startup ya. Oh yes. Itu pasti itu udah dapat pressure ya dari atas dan bawah gitu. Atas bawah dapat pressure ya pasti kita dapat burnout belum dengan social life kita ya. Maksudnya dari teman-teman kita, circle kita. Nah, udah itu banyak sih yang jadi pemicu. Betul. Kenapa? Tapi sadar gak sih kadang-kadang tuh kayak FOMO, lifestyle, apakah itu juga bisa menjadi salah satu tadi ya yang Mei bilang pemicu ataupun faktor-faktor pendukung untuk jadi burnout? Dari Mei sendiri? Iya. Banget. Iya. Salah satunya hal kecilnya aja. Beri kami contoh. Kayak mungkin kalau di Gen Z ya, kayak karena yang banyak tadi kerja di perusahaan startup, pasti banyak juga yang kerjanya itu WFH. Jadi kan kadang WFA ya. Iya. Jadi mereka pasti akan cari tempat yang cozy buat kerja. Terus itu kan jadi standar sosial buat anak-anak Gen Z ya untuk kerja. Itu jadi kayak lu harus kafe mana lagi nih yang WFC ya. Jadi WFC kafe mana yang harus aku kunjungi. Oh, itu tuh bisa menjadi bagian juga, menjadi part of burnout. Kalau dari milenial, karena kayaknya milenial udah nggak part di kerja di kafe ataupun mungkin untuk teman-teman milenial yang masih kerjanya di korporat yang masih ngantor gitu. Atau mungkin social life tuh kadang-kadang kayak gini loh. Si A udah punya ini, si B udah punya ini. Kan kadang-kadang itu bisa menjadi perbandingan gitu gak sih kalau Marwan? Ya juga sih. Tapi kalau misalkan ngomongin yang burnout tadi ya, kalau misalkan milenial kayak ada irisannya sama gadget gitu, kayaknya tuh si milenial itu sendiri, kalau dibilang apa tadi, burnoutnya bisa seminggu sekali, kadang bisa itu. Mungkin kalau si milenial mah nggak apa namanya, nggak terlalu dipikirin kayaknya karena mungkin dari sebelumnya juga udah sering dapat apa ya, Didikan yang bikin kita burnout gak cuma di rumah dan di sekolah gitu kalian kan. sangat takutnya berenang yang dibilang burnout teh stres sebenarnya kalau Iya bener. Kayak gak bisa kalau itu tet gitu ya. Gitu kan. Stres banget lah gitu kan. Ya kayak gitu ya kurang lebih. Nah apakah ini menjadilah kok relate nih buat Nonoman juga? Jadi kalau misalnya Nonoman ngerasa kayak wah relate nih, ini relate banget, mungkin bisa kasih tahu kita, kasih tahu di Instagram ataupun kasih tahu di WhatsApp dari Metro Radio biar kita juga tahu ataupun mungkin in the next episode bisa kita bahas, betul tidak? Nah kita juga mau kasih tahu kira-kira apa lagi sih tanda-tanda dari burnout gitu. Kita pengen kasih tahu buat kamu yang pasti tetap ada di Metro Radio sambil kamu dengerin salah satu lagu dari Hindia yang bisa bikin kamu baik-baik aja. Hai Nonoman, masih di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bareng sama Ratu Safira dan masih bareng juga sama Mei dan juga Marwan. Tepuk tangan dulu, mana. Udah dibayar sebagai penonton bayaran harus ada tepuk tangannya ya. Sebuah
sebagai anak buah dari Eli Sugigi. Nah, enggak. Kita nggak sama ya, nggak, kita nggak mendatangkan itu ya, Nonoman ya. Tapi kalau dari tadi kita udah sempet ngobrolin, apa aja sih yang membuat, burnout di Gen Z dan juga millennials, karena hari ini udah ada Marwan, udah ada Mei yang mewakili Gen Z dan juga millennial. Nah, kalau tadi apa aja yang memang udah dirasain sama kita di kehidupan kita sehari-hari dan di kehidupan sebelumnya kan? Wow, kehidupan sebelumnya. Udah berapa nasi. udah berapa kali ya hidupnya enggak ya. Tapi kalau sekarang kita juga pengen tahu ada beberapa faktor nih yang aku temukan ya teman-teman ya, beberapa faktor yang aku temukan dari ChatGPT. Enggak dong. Sangat Dari kredibel. Sangat kredibel ya. Enggak dari Google, di mana salah satunya ada tekanan sosial tuh bikin kita jadi burnout juga. Terus krisis identitas dan ekspektasi, bener nggak sih? Kan nggak bisa jadi ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Bener. Ketidakpastian ekonomi, apakah kalian setuju? Setuju banget. Setuju. Kenapa? Kayaknya ada yang pengen dikeluarkan nih dari ketidakpastian ekonomi. Iya. Coba apa dari ketidakpastian ekonomi bisa jadi burnout? Karena apa ya? Zaman sekarang kan emang selalu berhubungan dengan ekonomi. Benar sih. Mau kemana-mana juga ekonomi. Apalagi zaman sekarang itu istilahnya kalau kita punya uang 100.000 itu malam itu sisanya cuman 2.000 buat parkir. ya dari 2.000 buat parkir kan. Gitu. Gitu sih. Kalau kata Marwan ya, ketidakpastian Kalau ekonomi. Dari Mei, Sebenarnya sama sih ya kalau ketidakpastian ekonomi terlebih buat apalagi ketidakpastian hubungan juga jadi burnout. Itu banget. Tahu nggak ya? Udah pasti kan? Yes, betul. Terus Mungkin sama kan ya, jawabannya. nggak boleh sama, harus beda. Aku datangan kamu sebagai Gen Z harus beda dong, benar kan, Anoman? Sama sih kalau untuk faktor ekonomi. semua Baik. Uang ya, apalagi buat Gen Z ya banyak Betul. banget gitu. kebutuhannya melebihi dari gen milenial gitu. Wow. Dan Ngopi lah, traveling lah, beli manik-manik. belum lah bubu. Luar biasa ya kalau gen milenial lebih ke cicilan rumah, KPR, udah gitu biasanya. Gen Z gak mikirin apa. Lihat tuh, salah satunya udah mulai mikirin Ya, ini kayaknya ya. Kalau kalian lihat ini kumis nggak dicukur jangan itu karena mikirin cicilan. Rambut gondrong juga karena belum ketemu sama tukang Iya. cukur ya. Gitu. Nah, ternyata itu adalah 3 faktor yang memang sudah diiyakan oleh milenial dan juga Gen Z. Kita pengen panggil salah satu bintang tamu kita nih, Nonoman. Wah, ini mah bintang tamunya luar biasa karena bisa nyanyi kan. Seru ya. Karena hari ini Nonoman kita akan langsung mengundang Lesti Kejora. Nih, silakan Dede. Dede ini. Iya. Silakan Dede ambil mic-nya. Satu lagi dari Dede. banget lagi nih. Enggak dong, karena hari ini Lesti Dede lebih berubah menjadi siapakah bersama kita? Oh, aku mau Dina. Oke, tepuk tangan dulu ya penonton bayaran. Oke, Maudina kasih tahu sama aku. Tadi udah ada 3 faktor. Dari Maudi sendiri ada nggak sih faktor-faktor yang menambah ke burnoutan di dalam hidup ini? Sebenarnya lebih ke kerjaan kali ya. Nih, Oke, kerjaan tuh sekarang deadline-nya tuh bener-bener mepet banget. sumpah. Siapa bosnya? Si kerjaan mepet. Sumpah kasih tahu sama aku. Kayak kenal. yang berarti Aku kayak sampai muncul tagline bisa-bisa kudu bisa. Wow. Apakah udah ada gerakannya nggak tuh? Bisa bisa. Kan begini ya. Kayak majaifongan dia. Ya dan saking sangkuriangnya itu kerjaan satu belum beres tuh ditambah lagi kerjaan lain gitu kan. Oke. Jadi itu akhirnya bikin burnout Banget. dan biasanya kalau udah burnout banget, kalau dari Maudi sendiri gimana tuh? Yang pasti sih take a rest guys. Kalian butuh istirahat. Jangan terlalu dipaksain. Hidup pasti berjalan kok, tenang. Dan kita bukan dalam ajang lomba. Nah, tapi ingat satu apa tadi? Bisa kudu bisa. Ikutan takut dimarahin sama bosnya. Oh, apakah kalian memang satu kantor ya jangan-jangan? Enggak ya? Memang tidak suka melawan bos. Oh, alhamdulillah. Makanya sekarang gue Maudi udah 20 tahun di perusahaan yang sama kan? Ya 15 tahunan. Oh, 15 tahunan. Luar biasa kali ya. Ini sedih. Ya sebisa mungkin mah kalau bos ngomong apa saya ikutin lah. Pokoknya bisa kudu bisa.
Mungkin ini adalah salah satu tagline yang bisa diambil oleh Nonoman ya. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau memang dia bukan jodoh kita, sabisa-bisa kudu bisa. Tapi dan maksain. Insya Allah tifas kalau kayak gitu kan. Bener kan? Karena misalnya setelah burnout, either habis burnout langsung jadi asam lambung, udah asam lambung tifas masuk rumah sakit. Diinfus. Oh betul, yang udah juga udah gitu kan. Tapi di sini ada 2 lagi juga nih Nonoman, di mana lingkungan kerja yang melelahkan. Bener ya, yang tadi ya. Tadi udah masuk ya? Ya, Melelahkan banget, mungkin sambil kerja memang sambil maraton ya. Wow, gitu. Terus sama krisis global juga katanya menjadi salah satu faktornya. Apakah teman-teman setuju nggak krisis global ini? Kayaknya setuju deh. Kenapa, Wan? Karena kan Kayaknya ini akan agak serius. krisis global itu kayak mungkin apalagi di zaman sekarang ya ada perang gitu ya. Nah, Bener. jadi kan orang seperti saya yang punya saham banyak gitu di Teman kita punya saham banyak. saham di ya gitu alias tidak punya apa-apa. Aduh, belum. Kayak gitu sih. Mungkin Mau aku kasih dulu dari sekarang? Enggak. ya gitulah. Mungkin kayaknya jadi faktor juga nih krisis global. Jadi teman-teman kalau memang udah mulai kasihan sama Marwan, bisa ditelepon ke 0878 untuk donasi. Kita bisa. Kami dicantumin Iya, kita bisa kudu bisa. Tapi untuk Mei sendiri gimana nih? krisis global. Mungkin kalau buat Gen Z Mm-mm. ada sebagian yang mikir iya, ada yang sebagian mikir enggak mungkin ya. Kalau saya di tengah-tengah sepertinya. Atau lebih ke gini nggak tahu mau mikirin. Yang gitu juga. Nggak mau ambil pusing. Iya, karena aku lebih pusing untuk mikirin bayar pay letter untuk traveling. Itu berat banget sih. Iya, itu sama deh. Atas dulu Ya itu makanya mungkin ada yang mikirin mungkin kalau Gen Z yang lebih skeptis ya mikir mungkin ke dampak dari krisis global ini atau Gen Z yang slow living gak dipikirin yang penting hidup gue berjalan lancar aja. Kita lebih sibuk nyari coffee shop mana ya waktu datang geng. Wow, luar biasa. Kalau kita sih sibuk mencari coffee shop mana yang mau didatengin, siapa tahu nanti kita bisa bikin TikToknya dan mulai affiliate deh sekarang. Boleh dari tambahannya ya. Lagi ke faktor ekonomi. Dan setelah itu ya kembali lagi kan bisa kudu bisa. Jangan lupa kita bisa ke saya. Seru banget sih Nonoman ya untuk ngobrolin soal tadi ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih apakah ada gejala-gejalanya nih kalau burnout, karena kadang-kadang kita nggak tahu nggak sih kayak aduh kayaknya ini mulai burnout nih. Kalau untuk gen milenial rada mulai dunggeng ya kesetresan ini gitu nggak sih? Kalau di milenial kan burnout-nya bisa dibilang rungsing ya mungkin. Iya. Kan kalau tadi Gen Z cara keluar dari si burnout-nya tuh lebih ke healing. Kalau milenial kerja lagi. Aku lebih pengen tos atuh ya. Kan kalau Gen Z mah nyari jalan keluarnya tuh bisa healing atau apa tadi peleter apa untuk apa? Traveling. Ya, untuk traveling. Nah, kita mah peleter untuk kehidupan sehari-hari, makanya kerja lagi. Terus we kerja gitu. Naik KP dari sini nyari kerja lagi gitu mungkin bedanya. Kalau untuk milenial ya memang sudah mulai terlihat ya Nonoman ya di mana wajah-wajah milenial penuh beban dan di mana wajah-wajah Gen Z yang ya udah nggak tahu apa itu beban, benar nggak sih? Beban ada. Kita akan hadapi dengan yang penting kopi dulu. Setuju. Asam lambung kemudian. Ya, tapi kita akan lebih seru lagi nih Nonomannya untuk ngebahas tentang gejala-gejala dari burnout biar kita juga mulai tahu, mulai lebih aware lagi ya teman-teman ya. Jadi apakah ini nih gejalanya aku udah mulai burnout biar kita juga tahu bagaimana cara menanganinya. Tapi kayaknya setiap generasi memiliki cara menangani dari burnout tuh beda-beda, benar kan? Dan kita juga akan ngobrolin lagi ketika kalian mendengar lagu Juicy Lucy, Sialan Buat Kamu only on Metro Radio.
Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Semangat sih, tepuk tangan dulu dong. Wow. Masih bareng sama Ratu Safira. Ada siapa lagi di sini? Sama saya Leonardo DiCaprio. Oh, suka banget dan Gigi Itzy. wow. Kita sama-sama nggak tahu sebenarnya ini yang mana ya. Sampai gitu, A-nya aja ketawa di situ. Benerin kamera sampai ketawa, apa itu sih. Tapi mungkin itu lah kok relate sama kamu nih Nonoman ya. Karena di podcast dari lah kok relate ini kita juga ngebahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi atau anomali-anomali sahur. Tapi kita lebih ke tuntun sayur gitu ya. Untuk milenial. Iya, sebenarnya mungkin sayur. Kalau untuk Gen Z tuntun oh, kopi gitu kan. Nah, kita tuh masih ngebahasin kalau ada hal-hal yang memang relate sama kamu. Tadi kita udah ngebahas yang di cut pertama tentang burnout kita masing-masing dari setiap generasi. Di cut kedua, faktor-faktor dari burnout kita dan tadi juga kita sudah mendatangkan Lesti, betul? Betul. Nah, di cut ketiga kita juga punya someone spesial yang akan kita hadirkan di hari ini, di mana kita juga pengen ngasih tahu sama kamu nih, Nonoman, apakah ada gejala-gejala dari burnout. Kita kasih aja dulu salah satu bintang tamu kita hari Tamu lagi. ini ya. Masih Besar ya. banyak guest star dong. Gila. Dan ini Kita jauh mau ya. banyak duit bayar-bayar casting. Ini jauh kasihan tuh. Sengaja didatangin dari Dunia lain. dunia lain. Oh ya. Mungkin kita akan membaca bismillah dari sekarang. Yo, Hari panca. oh jangan. Tuh ini kayak gini ya kok pura-pura jadi Gen Z dan dia mau bilang ya. Kalau tahu hari panca ya. Yang minta yang itu siapa sih? Yang minta yang itu tuh siapa sih? Itu enggak bukan sih? Tapi aku nggak tahu nggak ikut. Om siapa maaf, gitu? udah. Udah cukup untuk gen milenial aja Ya. karena yang kita akan panggil ini dia dari Gen Z kita. Berikan tepuk tangan untuk Salma Salsabila. Telah lama. Itu kan lagunya kan? Itu salah lagunya. Hai Salma Salsabila. Wow, halo semua, senang banget hari ini ya kita jadi jumpa fans sama Salma Salsabila. Wow. Apa aja? Insyaallah tabarakallah. Terus aja sih. Yang terus ingat aja. Gak apa-apa. Bosan megang mic jadi Emang bosan ya, udah bosan gila. gila. Pagel banget, pagel banget. Jadi gini dulu megang mic. Gitu kan. Oke, Salma Salsabila ya. Hari ini mewakili mau kamu ikut generasi kita sebagai Gen M alias generasi milenial milenium. atau kamu menjadi Gen Z. Gen Z, Coba ya KTP dulu dong. Mau beneran. Oke. Salma ini sebagai Gen Z. Kita kan lagi ngobrolin tentang gejala-gejala nih ya. Ada beberapa hal yang memang sudah aku temukan ya Nonoman ya, di mana karena gejala-gejalanya yang paling pertama adalah kelelahan emosional ekstrim. Jadi kadang-kadang kita ngerasa capek gitu terus-terusan secara mental dan fisik. Jadi walaupun udah istirahat tetap aja kayak aduh capek banget apalagi kalau besok hari Senin gitu. Itu adalah sebuah ya setelah korelate banget buat kamu juga Nonoman. Terus yang kedua adalah sulit untuk memulai aktivitas sederhana. Mau ngecek email aja tuh kayaknya kayak berat gitu sih. Takut banget. Ya udahlah korelate banget, kok takut banget. Apakah betul? Kita akan langsung survei dengan Gen Z dulu Gen Z. ya. Boleh saya. Tenang, ini bukan talk show, boleh dibikin seminar kali ya. Kita tugas seminar tuh ya. Lah kok boleh, silakan. Jadi bintang tamu kita. Oh ini ya. Bener sih, itu relate banget ya. Takut buka sosial media, terus kayak lihat temen-temen udah pada Sebentar udah ini punya itu, Oke. sukses ini, udah punya ini gitu. Followersnya udah banyak, sementara aku masih 100 gitu ya. Iya, itu Sumpah. Iya. Kak, dari sekarang saya jual follower. Jasa jual follower. Nanti ya bilang. Loh kok jadi sampingnya? Enggak. Terus gimana lagi? Itu sih. Itu jadi Sosial sosial. itu jadi takut gitu loh. Oke, sosial. Di media sosial. Jadi social trigger juga. Oh, mungkin itu apakah itu menjadi salah satu faktor juga di mana Gen Z itu jarang ada fotonya. Diarchive Bisa semua. jadi. Bener gak sih? Bahkan selain tidak ada fotonya, Gen Z itu punya kalau saya sebagai milenial ya,
satu orang adalah satu akun Instagram. Tapi kalau Gen Z, Oh bener kan? Ada mereka punya beberapa akun. Gini, second account. Itu tuh, mungkin bisa ditanyain tuh. Apa benernya? Bener nggak tuh? Bener. Nyawa. Bener apa enggak sih? Enggak. Wow. Enggak satu tapi Wow. enggak. Ya Pak, 5 ya Nan? Ternyata karena faktor-faktor sosial itu. Jadi membandingin satu sama lain itu juga bisa jadi salah satunya di gejala-gejala untuk ngerasain kelelahan emosi itu ya. Oke. Kalau dari Gen Tong. Gimana sih faktor ya? Dia yang udah ngomong dia yang lupa gimana. Ini terlalu banyak. Ini salah satu gejala Iya, gejala burnout ya gitu. Yang akhirnya menjadi amnesia. Iya. Saya itu menjadi seseorang yang cerdas alias pelupa ini karena mungkin terlalu banyak tekanan burnout, mungkin itu termasuk gejalanya juga. Bisa jadi. Mungkin besok-besok kamu juga lupa diri kalau buan. Ada siapa? Aku di mana? Tapi dengan ada hal-hal kayak gini, kayak ngobrol-ngobrol gini, kadang gejala burnoutnya bisa hilang gitu. Oke. Tapi ya itu, dari kalau saya sendiri sih banyak lupanya kalau udah datang burnout gitu, udah stres Iya, bener-bener. bisa banyak lupa. Kayak internal memory loss nggak sih? Kalau aku jujur, aku bisa lupa. Kalau aku bisa lupa kejadian 2 hari lalu. Misalnya bukan kejadian, misalnya abis kemarin kemana? Hah? Kemana ya? Kemana tuh? Aku bisa lupa. Beneran jujur kayak karena mungkin saking burnoutnya, saking numpuk, apapun banyak harus dikerjain, jadi lupa. Dan itu kan kayaknya salah satu faktor ataupun gejala burnout yang kayak. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita mikirnya kayak ya udah capek aja, gitu kan? Bahkan saking burnoutnya ya tadi pagi. Boleh kan cerita sih? Boleh. Curhat sama mama. Loh, ini kan lah relate bukan curhat mama Dede. Terus Saking burnoutnya tadi pagi saya mengira uang di dompet saya itu masih ada. mau bagi-bagi. Sampai saya berhenti beli air minum gitu, nggak kesan. Lah kemana ya ini uang saya nggak ada. Padahal di sini teh kalau nggak salah masih ada 100 lagi di dompet teh gitu. Sumpah. Ternyata nggak ada, kan juga jadi dong jajannya. Terus saya mau, siapa yang ngambil uang? Itu loh Pak. Siapa nih tuyul yang merasa nih? Setelah lepas dari burnout, iya kan semalam saya jajan. Astagfirullah. Mungkin buat saya mah itu ya gejalanya. Ya sebenarnya itu juga bisa jadi gejala sih. Tapi kadang kita nggak ngerasa saking lupa. Dan ternyata apakah overthinking dan anxiety juga menjadi gejala burnout nggak nih buat teman-teman dari Gen Z? Wow, mereka tuh menjawabnya tanpa ragu loh Nanoman. Yes, totally gitu. Apakah kamu relate Nanoman ya? Kenapa nih overthinking dan juga anxiety menjadi salah satu gejala burnout-nya? Dari Mei deh. Mungkin kalau Gen Z itu ya banyak dipikirin itu kayak hal-hal yang kecil menurut milenial. Oke. Tapi buat kita tuh karena banyak ya jadi kepikiran aja gitu. Salah satu kan tadi kayak sosial media ya, kita lihat teman-teman udah pada punya achievement masing-masing. Terus kan salah satu udah gitu kan di kerjaan juga. Kalau kita buka WhatsApp terus kita di tag tuh kayak aduh tremor deg-degan. Nah, itu relate juga. Siapa nih yang nge-tag? Iya, merasa kita udah all out gitu ya kerja tapi tiba-tiba di mention gitu di WhatsApp ada ad. Wow. Langsung kayak tremor aja gitu bawaannya kalau mau buka tuh kayak ragu untuk buka gitu. Tapi kan tetap kita harus jalanin juga. Nah, itu mungkin salah satu gejala burnout kita ya. Iya, benar. Anxiety, jadinya kan kayak overthinking nih. Kerjaan kita apa aja sih yang salah gitu. Takutnya kayak gak mau salah tapi kan namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Betul. Dan namanya bos akan selalu benar. Hari ini namanya juga bos ya. Pulang lo masih tetap dicariin kan. Aduh, ngapain tuh jam kerja? Kalau bisa 23 jam, 1 jamnya tidur. Begitu kan? Relate banget lah pokoknya. Relate banget ya. Mungkin ini juga relate sama Nonoman juga. Dan ternyata katanya sinisme terhadap pekerjaan. Nah, yang tadi kita udah ngobrolin nih. Ngerasa apa yang dipelajari ataupun yang dikerjakan tuh gak bermakna, gak punya dampak di kantor. Jadi ngerasanya pada saat udah di-mention sama bos, kaget nih gitu, takut nih gitu ya. Terus ada sikap sarkastik ataupun mager banget terhadap tugas gitu nggak dari teman-teman? Iya benar. Kayak ngerjain tuh
mepet deadline lah. Deadline. Aduh, aku juga gitu. Apakah aku Kayaknya itu mah kayaknya Gen Z. semuanya deh. Kayaknya nggak cuman Gen Z doang ya, milenial juga. Benar juga. Tapi kalau ngomongin masalah tadi ya, kayaknya mah yang ngebuat semuanya jadi semakin parah tuh karena penggunaan media sosial kita ini yang terlalu berlebihan kayaknya. Karena kan di media sosial sekarang sudah banyak sekali standar-standar ya, sehingga ngebuat kita tuh jadi, oh ini tuh ternyata gini ya, oh ini tuh ternyata gitu ya. Padahal kan kalau di zaman Aduh, nggak apa-apa. Di zaman lagi Adam dulu. Kalau Di zaman lagi Adam dulu. Kita nggak pakai mobil, tapi kita pakai mobil. iya, kan di zaman kita kan sebelum ada media sosial kayaknya serungsing apapun juga Ya udah aja. ya gitu Benar, kayaknya. benar, Kayaknya benar. gitu deh teteh-teteh. Sih. Nggak mau teteh-teteh ya. Dan ternyata seseru itu ya, banyak banget gejala-gejalanya. Salah satunya juga ternyata ada gejala-gejala kayak menarik diri dari sosial. Saking FOMO-nya kita sampai nggak punya energi. Teman-teman ngerasa kayak gitu nggak sih? Terus gangguan fisik dan perilaku ini juga menjadi salah satu gejalanya, di mana mungkin relate juga sama Nonoman kalau udah mulai sering sakit kepala, Wow. pola tidur berantakan, Mm-mm. bangun siang, merasa gagal, semakin stres otomatis. Benar nggak sih? Ditambah lagi dengan menunda pekerjaan. Nah, menuju deadline. Ini memang sebuah lah correlate. Nah, apakah milenial juga merasakan yang sama? Sama dong. Sama dong. Ternyata kalau yang ini kita cukup satu suara ya. Coba kita bilang semua lah correlate. Iya. Dan nah, itu dia gejala-gejala yang ternyata seru banget untuk persamaannya. Kita juga akan menyamakan persepsi lagi di mana solusi-solusinya. Nah, untuk solusi-solusinya kita juga akan kasih setelah kamu chat sama kita. Oh, enggak, Dek. DM kita bisa. Oh, enggak. Sampai di situ ya. Karena untuk solusi-solusinya kita bakalan kasih tahu satu-satu untuk Nonoman, karena untuk solusinya juga kadang-kadang kita sulit untuk menemukannya ya. Pas udah dicari-cari baru kayak, oh ini satu nih udah ketemu, ini satu nih udah ketemu. Sama juga kayak lagu It Get Tough, ini dia satu-satu only on Metro Radio. Welcome back Metro Radio, still with me Ratu Zafira and all my friends. Saya Jason Momoa. Wow, terlihat banget dari badannya Tania. Dan juga Saya Billie Eilish. lebih ke Billie Eilish. Tadi Sunda kita ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin faktor-faktor gejala burnout yang udah kita breakdown satu-satu ya, gimana sih orang-orang tuh terkena burnout. Nah, kalau sekarang Nonoman dilah correlate ini kita bakal ngasih tahu solusi. Wow, udah kayak dokter nggak sih? Tiba-tiba kita memberikan solusi. Seperti seorang psikolog. Yang kita dapat dari ChatGPT. Kenapa kok belum ada yang tepuk tangan? Coba mana Nonoman yang ada di studio ya. Gimana hari ini tetap kita tuh udah mendatangkan 2 bintang tamu ya. Masih ada bintang tamu terakhir kita yang akan memberikan solusi di jamming ini, bukan Dokter Boyke. Bukan. Nah, milenial mau tahu ya Dokter Boyke siapa kan? Tahu kan? Itu Dokter Martin juga saya tahu. iya, kalau itu suatu kebetulannya. Ini emang mereka relate dengan milenial, tapi emang dia relate juga dengan zilenial. Apa ya? Wow, Gen Z. Wow. Karena kamu di akhir kan? Dari Z ke milenial ya. Jadi kira-kira bintang tamu kita ini milenial, apakah milenial? Milenial atau kolonial? Katanya masuk kantor. Tiba-tiba disuruh ini tanam paksa. Enggak, Nonoman. Yang paling pasti memiliki suara bagus dan berkacamata. Kita berikan tepuk tangan untuk Afgan. Yeay, assalamualaikum Afgan. Muncul sebuah firasat. Emang lagi sibuk apa aja Afgan? Ya biasa nyapu. Lagi sustainable living memang Afgan ya sekarang. Afgan kalau kita pikir-pikir nih, kita pikirkan Afgan ini di generasi mana nih? Zilenial kah? Milenial kah yang sama kita? Atau kolonial? Oh, Kalau kamu nggak sama kita, kamu masih zaman pra lah. Tapi sebelum
sejarah. Enggak ya. Milenial dong bareng sama kita ya. Dimana nih kalau tadi kita udah ngobrolin kan, tadi Ratu juga udah ngasih tahu sama Nonoman udah mulai dari faktor-faktor, gejala, apa yang memang sudah kita rasakan di dunia ini. Wow, dunia ini dan juga ya dunia fantasi. Terlihat bahwa kita kurang hiburan bukan Nonoman ya. Nah, udah kayak gitu, sekarang kita juga mau sharing, kayaknya cukup relate solusi-solusi yang kita berikan yang mungkin bisa juga diaplikasikan ataupun ya siapa tahu relate lah ya sama Nonoman. Yang paling pertama yang kita dapatkan dari salah satu sahabat saya masih tetap dengan ChatGPT yaitu untuk Gen Z adalah solusinya digital detox berkala, log off untuk recharge. Kalau tadi kan kita juga udah ngomong ya, karena porsi dari sosial media tuh besar banget untuk burnout ya untuk Gen Z. Terus udah kayak gitu, kenali dan validasi perasaan burnout dan juga cari makna bukan cuman produktivitas ya. Apakah betul itu bisa menjadi solusinya nih? Betul. Sangat betul ya? Betul, karena udah praktekin beberapa dari solusi tersebut. Oke. Tapi kalau dari Mei sendiri ada nggak sih hal-hal yang memang sudah diterapkan versinya Mei? Ya itu yang diterapkan itu kayak detox sosial media ya, sempat off juga beberapa bulan buat Oke. Karena nggak ada pulsa kan ya? Aku nggak ada pulsa tuh agak-agak saru padahal kayak sorry aku detox dulu padahal lumayan modal wifi aja. Kan aku mau ke coffee shop mahal tapi itu tetap kan Padahal daripada dibeli kopi, dibeli kuota. kan kalau dibeliin kuota nanti tiba-tiba tremor lagi ada yang tolong ya tolong dicek segera gitu nggak? Iya sih. Enggak sih. Iya sih itu biasanya. Oh sudah terjadi di kantor Bapak hari yang pakai ya di kantor Akdan di kantor Kang Irfan kayaknya gitu kayak tahu banget langsung. Itu ini Gen Z sudah banyak. Akhirnya Gen Z sendiri dan milenial bertiga. Kayaknya saya di sini juga dia. Udah Dari tadi rasanya kan kamu agak-agak malu-malu di awalnya. Kalau sekarang kayaknya udah mulai ngejago banget karena ada kita. karena ada iya. Oh, karena ada dia. Suhunya milenial. Wow, kami mundur sendiri. Aku mau masa. Ini hanya milenial yang tahu. Hanya milenial yang tahu. Ada baik angkat kayak gitu. Itu sih ketawa aja mungkin tunggal kemudian ya. Nah, kalau itu antara iya dan tidak yang kalau tadi kata Mei. Tapi kalau dari milenial sendiri, nah ini dia sebenarnya kita tuh salah satu solusinya nih Nonoman, log out dari kerja itu sebenarnya bukan males tapi self care. Tapi karena kita kayaknya milenial tuh kerja tipe mau udah capek juga masih harus kerja karena ada cicilan buat besok. Aduh, kok gede banget sih suaranya? Iya, ya, itu yang paling pertama. Terus yang kedua adalah berlatih mindfulness ataupun self compassion, di mana berhenti jadi kritikus buat diri sendiri. Ya, yang ketiga adalah prioritaskan bukan perfeksionis dan is better than perfect. Milenial ini rentan merasa mengerjakan semua hal sendiri. Jadi itu kadang aduh kayaknya iya banget nih dari Kang Irfan sebagai Afgan nih ya. Gitu. Karena memang ya kita tuh kayaknya kayak gitu banget. Salah satunya bisa membedakan dengan salah satu teknik Eisenhower Matrix di mana bedakan tugas penting dan juga yang mendesak. Apakah setuju nggak nih dari teman-teman millennials ini? Kalau seperti yang pemaparan tadi dikatakan sama Dian Sastro, di Afro, saya setuju. Tapi saya ada solusi sendiri untuk apa namanya? Wow. Dari mengatasi burnout kayak berolahraga. Oh, wow. Keduku. Sampai dukun. Oh, enggak ya? Enggak dong. Kan kalau burnout kan biasanya mah identik dengan udah capek gitu. Tapi kalau tanpa olahraga kayaknya akan semakin parah gitu. Makanya solusinya mah biasanya kalau mau olahraga ya gitu olahraga. Oh, olahraga apa aja ya olahraganya ya? Baiklah, kalau dari Kang Irfan sendiri nih sebagai Afgan? Oh ya. Kalau biasanya apa ya? Kalau misalnya sampai berhak istilahnya mah kalau saya mah namanya rudat atau ada
Baru udah balik ya menyendiri. Sumpah. Memang kaki roda emas mah senangnya tuh bertapa Cina ya. Bertapa Cina menyendiri lari ke hutan kemudian. Siap lah menyerang lagi gitu. Wow. Ih, jangan-jangan dia memang anak buah Donald Trump guys, Cina. Nggak deh, nggak bercanda. Perang bisa jadi. Iya bibi lu. Lu gimana bibi lu? Siapa bibir? Aduh ya Allah, maafkan milenial ini ya. Tapi kalau dari Mei sendiri ada nggak sih hal-hal yang memang suka dilakukan Mei sebagai solusi ketika udah aduh capek banget nih, burn out banget, kadang-kadang udah sampai nggak mau ke kantor, ada kan part itu. Apa nih yang biasanya Mei lakukan? Karena mungkin kalau aku pribadi kan WFC ya. Oke. Work from cafe. Wow. Bukan work from Cimahi ya, apalagi Ciwidey. Jauh. Bukannya apa-apa lebih ke jauh. Ketika mau mulai hari itu kayak berat ya, padahal kan di rumah ya kerjanya, di rumah dulu atau di cafe dulu, tapi kadang untuk buka laptop aja udah mager ya gitu, ada saat-saat kayak gitu. Terus tadi mungkin kata Kang Marwan juga ya kan berolahraga, apalagi di era sekarang kan lagi FOMO ya, mungkin FOMO tapi dalam sisi positif, olahraganya tuh macam-macam, ada yang tiba-tiba jadi atlet lari, Oh betul. ada yang tiba-tiba nge-gym, Betul. ada yang tiba-tiba pilates, ada yang banyak banget pedal. Oh, pedal ya. Jadi olahraga ternyata Dari perang yang terbaru. sama silat. Itu bener. Jebol silat. Kenapa jadi pencari silat Cina ya? Bahaya. Oh bahaya itu mah. Jadi lebih ke tawuran itu mah ya. Bukan ditakuti. Menambah burnout yang kedua. Tapi kalau dari Marwan olahraga, Kang Irfan udah menyendiri. Tapi betapa mungkin kalau untuk milenial sih zaman sekarang lebih ke meditasi Cina ya. Bukan bertapa. Aduh itu mah sebagai aku banget kan ya menyendiri ini Kafe. iya dong. Sorry dah aku mah meditasinya tadi PVJ. Syam. Itu adalah point meditation gitu kan. Dan di sini juga ada juga salah satunya adalah ngobrol dan juga minta bantuan. Karena untuk milenial tuh kadang-kadang ada part yang kadang kita nggak ngomong gitu loh. Ketika kita punya bebannya. Nah, kenapa unggak-unggak ya? Setelah korelate namanya juga. Dan juga kadang-kadang kita nggak bisa membatasi antara kerjaan sama rumah. Jadi kerjaan kita suka kita bawa ke rumah. Padahal kalau yang aku dapat dari sumbernya sampai ada nih ya, jangan kerja di kasur. Karena banyak banget milenial hidup yang mostly work from home, hybrid atau enggak rumah dan juga kantor. Tapi rentan kehilangan batasan waktu dan juga ruang kerja. Bener gak sih? Ya tapi kayaknya kalau WFC juga jatuhnya, WFC ataupun WFA juga jatuhnya sama ya, kayak gitu ya. Dan jadi salah satu tipsnya adalah pisahkan ruang kerja dan juga ruang istirahat. Pakai ritual transisi, misalnya kayak kalau kita mau beresin pekerjaan kita pakai musik penutup. Wow, kayak closing ya, closingnya siaran pakai musik penutup. Ini kata ini loh ya, bukan kata aku tuh ya. Walaupun aku juga nggak tahu apakah ini akan aku aplikasikan ini ya. Terus mungkin journaling juga bisa menjadi salah satu part untuk mulai mengurangi burnout itu sendiri. Begitu, Nonoman. Jadi semoga apa yang memang kita sudah sharing ya buat Nonoman semua, itu semua lah kok ya, cukup relate sama Nonoman. Dan hari ini semoga dari apa yang sudah kita bahas bersama-sama itu juga bisa jadi solusi-solusi yang memang bisa diterapkan oleh Nonoman semua. Dan kita juga pengen mengucapkan terima kasih untuk tim kita, di mana ada Salma Salsabila, ada Cukup Kasu, dan juga ada Dede Asti. Semuanya sudah ada di sini, itu dia nama-nama samaran kita ya. Dimana hari ini sudah ada Marwan, tepuk tangan. Ada Kang Firman juga. Ada Mei, terus Aida. Ada Fadi, Rifani, dan juga Maudina. Ratu Samira. Dan semoga kamu gak banyak burnout ya dari nonoman-nonoman. Dan semoga apa yang memang kita bahas Bilah Korelate ini bisa memberi suatu pencerahan. Karena jujur kita belum bisa ngasih uang, apalagi ngasih jodoh ya. Dan kita baru bisa kasih ya, ini dia kiat-kiat yang lah korelate yang mungkin kita semua rasakan dari pekerjaan-pekerjaan kita, dari apa yang kita kerjakan selama ini.
Dan kalau mungkin ada session selanjutnya kalian bisa request aja sama kita kira-kira pengen dibahas apa. Tapi tolong jangan dibahas dunia perdukunan. Betul? Kata kita juga sama-sama masih mencari untuk ya gitu ya. Nggak ada yang kita bercanda. Dan yang paling pasti semoga kalian semua nggak ngalamin burnout berkepanjangan. Rezekinya juga mengalir deras. Amin ya sih mas. Ya. Dan di akhir kata saya Ratu Safira dan semua teman-teman dari Laktorium. Terima kasih. Say thank you so much and this is our last song Kunto Aji dengan pengingat. Thank you and bye.